Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita ngobrol bikin podcast nih sama produser Ibnu, Bang Ibnu, produser mantan produser YouTube. Jadi ada seorang pengusaha. Ini konten ini saya yakin buat siapapun cocok karena semua itu terbuai. Oh, mau jadi YouTuber, semua terbuai dengan gampangnya. Merasa cuma upload video, bikin ini nanti dapat penghasilan, dapat gaji, dapat AdSense. Tapi ini yang udah ngebuktiin. Jadi sampel projectnya itu ada seorang pengusaha, bukan seorang intinya untuk membuat satu channel YouTube aja sampai berkorban, sampai rumah kejual dengan mempekerjakan beberapa karyawan, gaji bulanan apa semua, tapi hasilnya zong. Nah, ini untuk lebih lengkapnya kita tanya jawab nih. Bukan tanya jawab, kita podcast santai yang ngobrol santai sama Bang Ibnu. Bang Ibnu, iya. Ide pertama membuat channel itu, idenya nih ya, maksudnya mau kategori apa? Itu termasuk rumit apa enggak awal-awal dulu? Kalau ide pertama ya, kalau misalkan ide, jadi kalau pengen bikin channel YouTube sih sebenarnya kita lebih ke kayak iseng-iseng aja mendingan gitu. Mendingan iseng-iseng aja. Jangan terlalu tertarget. Nah, jangan kita jadiin channel YouTube itu jadi sebuah kayak konsumsi kita. Konsumsi kayak dalam arti kayak perusahaan. Kayak misalkan kita tempat nyari uang kita di YouTube nih, jangan gitu. Karena kalau misalkan kita ngandelin hanya dari YouTube itu sebenarnya ya apalagi kalau kayak kita kecuali artis atau apa ya kan, emang udah ada punya nama. Ya kayak saya nih tiba-tiba bikin channel YouTube, terus saya langsung hire orang segala macem, habis-habisan. Ini yang simple project nih. Terus itu sampai ya akhirnya ketumpuan sendiri. Kalau boleh berbagi pengalaman, waktu membuat channel ini si orang tersebut, si bos tersebut meng-hire berapa tenaga kerja tuh? Meng-hire kira-kira ada khusus untuk YouTube-nya? Khusus untuk YouTube-nya sekitar ada 7-8 orang. 7-8 orang untuk satu channel? Untuk satu channel. Pembagian kerjanya apa aja tuh? Editor 4. Editor 4 sama sekaligus terus desain grafis 3D. Terus sama ini kategorinya apa ya? Channel apa tentang apa nih? Seputar game sama ada channel pribadi dia juga. Oh, game. Itu mempekerjakan 7-8 orang. Iya. Pengeluaran setiap bulannya lumayan itu gajinya itu? Lumayan. Seenggaknya ya keluar per bulan itu beliau ya puluhan juta. Iya pasti, udah pasti. Tapi uploadnya tiap hari rutin? Upload itu seminggu sekitar 3 kali. Seminggu 3 kali? Minggu 3 kali. Lah gampang, ini hebatan kita ya setiap hari satu ya, Detektif TV ya. Ini pasukannya banyak di belakang jinnya. Terus lanjut. 8 orang membuat upload seminggu 3 kali. Sebulan pertama hasilnya gimana? Kalau waktu itu jadi kita tuh nggak ngikutin dari rintis dia dari awal ya. Jadi masuknya itu masuk di bulan keberapa? Bulan kira-kira dia lupa deh, sekitar 4 bulan atau berapa ya, saya lupa lah pokoknya itu. Pokoknya saya masuk itu channel udah berjalan. Sudah berjalan dengan subscriber waktu itu masih sekitar 1100 kalau nggak salah. Seribuan lah. Terus setiap bulan pertambahannya sedikit, padahal dia udah ngeluarin duit kayak misalkan collab sama beberapa selebgram, terus banyak deh bikin giveaway segala macam kan pakai duit itu semua. Tapi ya perkembangannya sampai terakhir saya keluar itu sekitar 1.800, jadi cuma nambah sekitar 700 sampai 600 subscriber. Selama 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Selama 3 bulan, 4 bulanan. 3 bulan, 2 bulanan lah, naik 600. Ini orang kalau ngobrol jangan dari sini ya, masuk suaranya nih orang. Sono. Orang lagi ini dia ngoceh, masuk ngomongnya ya. Kita ngomel jalan terus. Pemirsa, mendengarnya jujur saya prihatin. Selama 6 bulan tuh, setengah tahun dari 1.100 menjadi 1.700 subscriber. Sementara tiap bulan pengeluaran puluhan juta. Ini ketika orang bermimpi untuk membangun sebuah channel. Artinya gini, bukan mimpinya salah, bukan semuanya channelnya salah,
memang membangun sebuah channel itu gampang-gampang susah. Kalau saya menganjurkan tiap hari upload. Tapi kalau kita berbuat sendiri mungkin gampang ya. Tapi kalau sudah melibatkan tim, desain grafis, kayak channel-channel anak-anak itu kan yang 3D itu kan emang nggak bisa kerja sendiri. Itu permodalan jangan dibanding sama saya. Kalau saya nggak ada modal, saya cuma modal mulut doang, cuap-cuap. Tapi nih gini Bang Ibnu. Iya. Yang membuat Bang Ibnu keluar dari situ emang dipecat atau memang sudah ada bayangan ini nggak bakal jalan channelnya ini, daripada ketiban pulung jadi salah-salahan mendingin out, atau memang mau cari wahana baru? Kalau waktu itu sih kebetulan bentrok sama orang tua sakit, jadi kan harus balik rumah sakit juga, terus ngurusin di sana juga kan, ibarat kata itu semua tanggung jawab saya kan. Nah orang tua juga saya anak bontot, tanggung jawab juga, jadi bingung untuk ngolah dua ini. Jadi ya udah lebih berpikir kayak ya udahlah kita resign aja dulu, kalau rezeki ntar gampang Allah yang ngatur gitu kan. Oke, paham. Setelah keluar berarti sudah nggak bergelut, sudah nggak memproduseri channel YouTube nih. Mau bikin channel sendiri atau sudah ada planning? Niat sih pengen bikin channel sendiri, tapi cuman kayak untuk portofolio aja gitu, nggak diniatin untuk serius ya. Kalau misalkan emang dapet AdSense atau apa segala macem, itu keuntungan buat kita. Tapi kalau misalkan enggak ya udah gitu, nggak apa-apa. Jadi nggak terlalu sakit hati. Yang ditawarkan ke saya nggak diomongin, yang mau bikin film nih. Siap itu kita Produser. Skillnya harus dimanfaatkan. Direct man, indirect job. Tempatkan orang sesuai pada posisinya. Kalau memang indirect man-nya ya secara keseluruhan emang menguasai bidang produser apa semua, kenapa nggak dibuat film YouTube series ya? Benar. Saya diajakin sebenarnya, tertarik aja gitu kan. Bang Rudi juga kan katanya jurnalis juga kan, penulis. Nah, gimana kalau misalkan tulisannya jadi visual? Itu kan ya peluang untuk berkarya lah. Kita seni. Siap, kita main seni. Pemirsa jelas tuh, kalau yang nyimak dari awal videonya mungkin ngomongannya ceplok-ceplok banyak sama sisi, tapi intinya satu, membuat channel YouTube itu tidak semudah yang dibayangkan. Kadang orang berbicara seperti itu karena butuh perjuangan. Mau bikin podcast apapun, mau bikin video seperti apapun, itu ada perjuangannya. Tinggal masalahnya hasil sama keberuntungan lah. Kalau emang hasilnya nggak bagus ya mau bilang apa? Kalau dibilang lagi beruntung, tiba-tiba penontonnya banyak aja. Atau udah ada trik? Trik kalau misalkan untuk apa? Biar bikin channel langsung. Kalau misalkan trik itu sebenarnya sih ada sih ya. Tapi kalau misalkan untuk trik murni itu bisa dibilang sih nggak ada trik murni ya. Kalau trik curang? Trik curang banyak caranya. Trik curang tuh banyak. Yang itu tuh kalau kita nonton video ntar dapat poin gitu-gitu lagi. Itu ada juga. Itu trik curang apa trik apa namanya itu? Itu trik curang sih. Curang. Karena kalau yang murni itu orang nonton kita emang karena suka. Mereka suka sama konten kita. Dan untuk mencari itu nggak semudah itu di YouTube. Untuk mendapatkan orang yang suka dengan video kita nggak gampang. Kalau trik curang banyak. Tapi kalau misalkan kita sebutin di sini, dilakuin dosanya ke kita. Iya. Tapi banyak yang ngelakuin YouTuber. Banyak. Kalau kita mau buka tuh banyak. Bener, banyak. Saya nggak ngerti sebenarnya. Saya bukan pernah nggak ngerti, emang nggak ngerti gitu-gituan. Pengen nyoba juga sih. Jadi masalah ini kita bikin channel, ntar tiba-tiba banyak penontonnya tuh. Iya, viewers. Viewernya banyak. Subscriber. Kalau murni aja, jujur susah nggak sih bikin YouTube? Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa. Hanya klik subscribe, lalu klik lonceng. Tidak mengurangi apa-apa, gratis. Ingat itu, gratis. Saling berbagi agar channel ini terus terbangun. Bikinnya mah gampang. Bikinnya gampang. Mengembangkan channelnya lumayan susah. Dibilang susah ya enggak, dibilang enggak susah ya gitu juga. Kalau game ya, bidang game ya? Sekitar Game itu harusnya tinggi loh. Iya, jadi ini saya nggak nyebut nama nih. Subscriber saya kan kalau nggak salah pas video ini dibuat nih 150-an ribu. Itu AdSense saya 1 digit. Saya jujur, AdSense saya 1 digit.
tiap bulan. Tapi teman saya subscribernya di bawah 100. Tahu nggak ini apa AdSense berapa? 80 juta sebulan. Karena dilihat dari viewers. Viewernya ya. Karena dari viewers sama durasi si video. Jadi Iya. uangnya di situ. Iya. Makin panjang durasinya ya semakin. Itu yang membuat alasan saya masukin sela-sela tuh bikin film apa ke channel ini. Karena kalau saya bikin film begitu, maksudnya biar yang penontonnya dari semua Kalangan. segmen. Kalau saya bikin ini jadi curhat dikit nih. Jadi kalau saya bikin video lele, yang penonton burung puyuh nggak nonton lele. Ngapain nonton lele? Burung puyuh gitu ya. Sebaliknya, yang kalau saya bikin puyuh, penonton katak suike nggak nonton burung puyuh. Jadi channel saya terkotak-kotak. Penontonnya terkotak-kotak. Jadi kalau kita bikin puyuh, penontonnya ada 5.000 orang, udah hebat. Mana mungkin di Indonesia ada 5.000 peternak puyuh kan gitu kan. Jadi sebenarnya saya bersyukur walaupun saya nggak kaget kalau saya bikin katak suike penontonnya 2.000 orang. Ya udah alhamdulillah, nyari 2.000 orang yang suka katak suike aja udah hebat di Indonesia. Itu kan peternaknya 2.000 peternak katak suike hebat udah segitu. Nah, untuk mempersatukan seperti itu, ya itulah saya bikin konten video film supaya dia yang terkotak-kotak tuh nonton semua. Nah, itu termasuk ini. Bang Ibnu, kalau game itu kan sudah fokus, nggak terbagi-bagi, Iya. atau gamenya memang terbagi-bagi, maksudnya ada ML, ada apa, ada Free Fire. Terakhir itu lebih fokus ke games namanya VR. VR itu yang virtual virtual reality. ya, virtual reality ya. Nah, jadi kita bikin bisa dibilang semi talk show lah. Semi talk show, nanti ada kita sedikit cerita-cerita tentang horor, dan kita main horor karena gini, kalau biar kena gitu. Nah, kalau rate penonton di Indonesia itu kan kebanyakan itu ada di horor sama di game, terus vlog, itu kan ada itu juga rate-nya. Nah, itu kita satuin, ada horornya sama ada gamesnya gitu. Itu strategi juga sih, gimana caranya kita bisa dapat dua penonton gitu, dari dua kubu penonton, dari dua kotak. Jadi dari games juga sama dari horor juga. Penjualan itunya alatnya VR enggak. Kita nggak di endorse dari waktu itu makanya Samsung, kita nggak di endorse dari Samsung segala macam enggak. Terakhir, setelah bergelut berbulan-bulan seperti itu, kerugian berapa besar kerugiannya? Kalau kerugian Ini kita nggak nyebut nama nih, berapa besar kerugiannya? Kerugian dari bos nih. Kalau bisa dibilang, kalau menurut saya itu ya sampai ratusan juta. Itu untuk gaji karyawan aja per bulannya udah kelihatan 2 digitan. Terus belum buat keperluan lainnya kan, terus itu pemakaian listrik segala macam itu makan juta, ratusan juta. Kuota semua ya? Iya, wifi segala macam. Sampai rumah? Iya. Sampai jual rumah pemirsa. Makanya kita tuh kalau sesuatu yang belum pasti, tapi kembali lagi keyakinan sih. Kalau emang yakin, diperjuangkan. Cuma mungkin belum beruntung. Yang bukan masalah salah memperjuangkannya. Memperjuangkan konten YouTube, channel YouTube itu nggak salah juga. Cuma mungkin belum beruntung karena kontennya yang belum banyak diterima. Karena apalagi kalau virtual reality itu yang main game, jadi kita kayak ngerasain beneran kan. Itu banyak itu penontonnya. Banyak sih sebenarnya, harusnya banyak, cuman mungkin ada beberapa strategi yang salah, strategi kita. Saya aja mau beli sebenarnya. Sama sebenarnya buat main RE. Wah, itu mantap. Iya. Saya aja mau beli buat main RE tuh. Sebenarnya yang salah itu kalau untuk channel YouTube itu jangan terlalu ambisi terlalu besar, ya matiin kita juga. Kita terlalu expect besar gitu, terlalu expect tinggi, ya itu ngebunuh kita juga. Kalau teman saya ngasih gini, kalau bikin channel YouTube itu target 1 jam pertama tuh penontonnya harus 500 penonton. Begitu video kita ditonton sama 500 penonton, video kita akan di share gitu sama YouTube, direkomendasikan ke 5.000 yang bukan subscriber kita. Itu kalau sejam berarti video kita disukain tuh. Itu trik-trik seperti itu udah tahu? Itu malah belum tahu. Kalau trik yang kayak gitu ya, kayak gitu. Itu belum tahu. Makanya banyak orang tuh begitu nge-share video langsung secepatnya tuh 1 jam pertama pada nonton pada apa. Ya gitu aja pemirsa. Terakhir Bang Ibnu, ada pesan-pesan nggak buat YouTuber pemula yang baru mau ngebangun channel? Jangan terlalu ambisius atau gimana? Ada pesan-pesan nggak nih? Pokoknya kalau misalkan bikin baru channel
itu intinya gini aja sih, kalau pribadi ya, mendingan kita channel YouTube itu atau YouTube kita itu dijadiin sebuah kenangan atau Hobi. memori kita atau hobi atau sebuah karya kita gitu, kita taruh di YouTube karena nggak bakalan hilang kan. Keuntungan itu ya bonus. Catat pemirsa, membuat konten YouTube itu berdasarkan hobi, anggap itu sebagai sebuah karya yang ya sebagai kenangan, memori atau apa. Kayak saya ini emang saya suka dunia beternak, hobi, ya ini ya yang ini yang saya tekunin. Ada pemasukan, malu kalau disebutnya, alhamdulillah aja. Anggap aja itu buat uang transport ya. Benar. Berapa satu digit? 1 digit. 9.990 juga satu digit gitu. Sekitar segitu. Saya pernah nge-share itu, saya sampai bukti itu yang saya share, dan itu nggak bohong. Karena saya memang itu penontonnya terkotak-kotak. Tapi itu Bang Ibnu bilang benar, kalau kita membuat sesuatu jangan terlalu ambisius. Buat sebagai hobi. Kalau hobinya udah enak, udah enjoy, kita jalan gak jalan pun kita nggak ada masalah. Jalan syukur alhamdulillah, nggak jalan ya perjuangkan. Bener. Ya kita pemirsa, berbagi nggak pernah rugi kalau nggak pernah berbagi. Itu Bang Ibnu yang sudah memproduksi perusahaan game untuk channel YouTube untuk game, dan alhamdulillah belum jalan, belum beruntung. Itu aja masih alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Masih berjalan sih. Masih berjalan tanpa Bang Ibnu. Meskipun menafsir kitab Allah, dan saya berwasiat kepada kalian semua, juga kepada diri saya sendiri, Bang Ibnu nih yang penting nih bertakwa dengan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh salah ngomong. Kalau kamu merasa mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru, boleh dong beri jempol agar memotivasi saya untuk terus berbagi. Dan apabila kamu merasa teman, sahabat, atau kerabat kamu juga patut tahu hal ini, boleh dong bantu share ke mereka. Dan aktifkan loncengnya supaya kamu menjadi yang pertama tahu apabila saya mengupload video terbaru di channel ini.